Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Setianabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memaparkan video orasi mengenai tindakan anti korupsi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan UTS Pendidikan Anti Korupsi. Langsung saja. Hai masyarakat Indonesia, dimanapun kalian berada. Sudah tahukah kalian mengenai tindakan korupsi yang terus terjadi di bangsa kita ini sampai saat ini? Pastinya sudah banyak sekali, bukan? Tindak korupsi yang terjadi mulai dari tingkat pemerintahan tinggi hingga bawah sampai ke golongan korupsi tingkat desa. Bukankah hal ini yang patut kita selidiki? Apa sih penyebab dan dampak yang akan kita rasakan sebagai rakyat di negeri ini? Di sini saya bukan ingin berbuat kekacauan ataupun mengusik dari ketenangan kalian, melainkan saya di sini ingin menyadarkan atas rasa ketidakpedulian kita semua akan tindakan korupsi yang terus merajalela ini. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Negara lain banyak yang berkata bahwa Indonesia ini seperti surga dunia. Bukankah patut berbangga dengan hal itu? Namun hal tersebut tidak selaras dengan kesejahteraan rakyat yang terus direnggut oleh para pemimpin-pemimpin yang korup, tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Kita pasti sudah tahu bangsa ini telah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945. Namun hingga sekarang hanya segelintir golongan saja yang menikmati rasa kemerdekaan tersebut. Tidak berlaku bagi mereka yang berada pada golongan bawah. Di saat bangsa-bangsa lain berlomba dalam membangun negerinya, mulai dari pendidikan, ekonomi, infrastruktur, industri, dan lain sebagainya demi untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini justru terbanding terbalik dengan bangsa kita yang masih terus digerogoti oleh korupsi. Padahal kita tahu banyak negara lain yang memiliki SDA yang rendah namun rakyatnya sejahtera. Hal tersebut karena korupsi dapat ditangani dan diatasi dengan baik. Tidak seperti di negeri kita ini yang kaya akan sumber daya alam, kaya pula akan tindakan korupsinya, dan tentu masih sulit dikendalikan hingga saat ini. Apakah kita tidak berkaca dari bangsa lain, dan apakah tindakan korupsi ini akan terus berlanjut sampai ke anak cucu? Apakah ada yang tahu sudah berapa banyak uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus di negeri ini? Tak ada yang bisa menjawab ini karena sudah terlalu banyak, saudara-saudara. Meskipun di era pemerintahan Presiden Jokowi ini beberapa kasus korupsi besar telah berhasil ditangani oleh para KPK. Namun di sisi lain pasti masih banyak tindakan korupsi yang tidak diketahui. Korupsi di Indonesia masih terus terjadi hingga saat ini, dan tentunya hal tersebut sangat merugikan rakyat dan bangsa. Apakah kalian tahu bagaimana kondisi korupsi di Indonesia pada saat ini? Berdasarkan data terbaru mengenai indeks persepsi korupsi yang terdapat pada tahun 2021, di sana menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara yang terdata. Wah, peringkat tersebut memang benar adanya sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia pada saat ini. Sementara di sisi lain, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Lalu, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan indeks perilaku korupsi 3,88%? Jika kita mengutip dari Indonesia Go ID, KPK telah menangani 1.291 kasus tindak korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi ini pasti berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain daripada itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan yang lain seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja yang sekarang sedang terjadi di Indonesia.
Dari 1291 kasus tindakan korupsi di sini, saya akan memaparkan 3 kasus korupsi terbesar. Yang pertama adalah PT Asabri. Kasus yang dilakukan oleh PT Asabri Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi yang terbesar di Indonesia. Mengutip dari RRI.co.id, jumlah kerugian kasus dugaan pengolahan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT Asabri mencapai 23,74 triliun. Data ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan BPK RI. Kasus Asabri membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai hukuman mati. Yang kedua yaitu Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank berperan sebagai agen penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yang ketiga yaitu Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ramai di tahun 2014. BPK melaporkan kerugian negara mencapai 6,76 triliun berdasarkan laporan hasil perhitungan LHP. Selain itu, kerugian negara yang lain mencapai 689.394 miliar untuk memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi. Lalu, bagaimana sih solusi dari permasalahan tindakan korupsi ini? Yang pertama, yaitu berikan hukum berat pada koruptor. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindakan korupsi tersebut mari kita bersama-sama menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk mengurangi tindakan korupsi ini? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.